Baik, kita lanjutkan teman-teman semua untuk next number ya, untuk contoh nomor 3 itu integral x e pangkat x dx. Ya, seperti tadi, seperti nomor 2 kita akan melihat penyelesaiannya dengan dua pendekatan ya. Kita tutup salah satu dulu, kita fokus salah satu dulu. Kita tutup yang ini dulu. Oke. Ya. Baik. Integral x e pangkat x dx ya, ini ada 3 suku, x e pangkat x ada dx. Padahal formulanya ada 2 suku saja, integral u dv, maka kemudian kita harus membawa ini ke bentuk 2 suku, integral u dv. Mana u-nya, mana dv-nya ya. Kita akan mencoba x sebagai u ya, x sebagai u, sehingga x sebagai u, sehingga diturunkan masing-masing dx menjadi du, kemudian e pangkat x dx sebagai dv-nya ya, sebagai dv. Wah Pak, kenapa tidak e pangkat x sebagai u-nya, kenapa x? Boleh saja, saudara boleh mencoba di mana e pangkat x sebagai u ya. Dan nanti silakan diselesaikan apakah lebih sederhana atau malah lebih sulit, lebih kompleks ya. Ya, kemudian karena e pangkat x dx sebagai dv, maka v-nya ya, menentukan v-nya adalah ya diintegralkan, integral e pangkat x dx ya e pangkat x ya. U-nya ada, du-nya juga ada, v-nya ada, dv-nya ada. Sekarang tinggal dimasukkan. Integral u dv, ini u dv sama dengan uv, u-nya mana? Nah, u-nya adalah x, masuk ke sini. Ini u-nya. uv, v-nya adalah e pangkat x di sini, uv ya. uv min integral v du. V-nya adalah e pangkat x, du-nya adalah dx ya. Sehingga jadi x pangkat e pangkat x minus integral e pangkat x dx e pangkat x ya. Saya kira mudah ya, mudah dan sederhana. Ini cara yang pertama, di mana penulisannya dibiarkan dalam 3 suku, kemudian dimisalkan. Sekarang kita akan lihat cara yang kedua ya. Kita akan lihat cara yang kedua. Ya, untuk cara yang kedua, integral x pangkat e pangkat x dx ini ada 3 suku penulisannya, dan kita akan rubah cara menulisnya menjadi 2 suku saja cara menulisnya ya. X e pangkat x dx ya, kita rubah penulisannya menjadi 2 suku, jadi u dv ini ada 3 suku, 1, 2, 3, x e pangkat x dan dx. Bagaimana caranya ya? Menuliskan dalam 2 suku, maka kita bisa tuliskan x sebagai u, kemudian dv. Bagaimana menuliskan e pangkat x dx menjadi 1 suku saja, bentuk diferensial. Kita bisa tuliskan menjadi d pangkat e pangkat x, d e pangkat x. Kok bisa? Iya, d e pangkat x ini hasilnya diferensial dari e pangkat x apa? Ya, e pangkat x dx kan begitu. Ini hasilnya adalah e pangkat x dx ya. Oh iya, sama ternyata, ini e pangkat x dx. Sehingga kita bisa menuliskan integral x e pangkat x dx itu nilainya sama dengan integral x d e pangkat x ya. Ini sudah dalam 2 suku, u dv ya. Sehingga kita tuliskan u-nya adalah dengan x, du-nya sama dengan dx, dv-nya sama dengan d pangkat x. Apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya apa? Oh, bedanya di sini. Kita lihat bedanya. Ya, kalau di sini perbedaannya ada di ya,
Di sini dv sama dengan d e pangkat x, di sini dv-nya sama dengan e pangkat x dx ya. Penulisannya sama, tapi nilainya sama sebenarnya. Makanya v-nya juga e pangkat x ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalau sudah U-nya ada, DU-nya ada, V-nya ada, DV-nya ada, kita masukkan saja integral x e pangkat x dx sama dengan UV, ya UV, mana U-nya? U-nya sini, x, V-nya adalah e pangkat x, ya ini integral V du, ini V, du-nya dx. Ya, hasilnya sama. Demikian teman-teman, saya kira contoh-contoh yang sudah 3 nomor kita bahas. Silakan dicermati. Saya kira ini tidak rumit ya. Jika ada yang belum paham, silakan diputar ulang. Masih fit confuse, nanti tinggal diskusi ya. Baik, kita lihat nomor berikutnya. Ini apa ini? Oh, ini masih yang tadi. Ya. Ini cara pendekatan berbeda. Ini masih sama ya. Ini soal nomor 3, tapi penyelesaiannya dengan cara yang berbeda. Ya, ini tadi yang tadi kita singgung ya. Jika kita integral x e pangkat x dx ya, ada 3 suku, ini sama nomor 3 tadi. Soal nomor 3. Kalau tadi kita misalkan x-nya sebagai u ya. Ya, x-nya sebagai u. Sekarang coba kita berpikir, coba bukan x-nya sebagai u, tapi e pangkat x-nya yang dimisalkan sebagai u. Nah, boleh saja kita lihat e pangkat-nya sebagai u. Ya, ini sebagai u, ya, ini sebagai u. Maka dv-nya adalah x dx ya, x dx jadi dv-nya. Kalau u-nya e pangkat x sebagai u, maka turunan du-nya turunnya adalah du, turunnya e pangkat x dx. Kemudian dv-nya adalah x dx, maka v-nya diintegralkan jadi setengah x kuadrat dx, gitu ya. dv-nya adalah, untuk ini menjadi v diintegralkan, integralnya ini adalah setengah x kuadrat dx ya. Maka kemudian ini tidak perlu dx lagi ya, diintegralkan ya. Tidak perlu ini ya. Kemudian kita masukkan ya, integral u dv sama dengan uv, integral u dv dengan uv, u-nya adalah e pangkat x, v-nya adalah ini setengah x kuadrat ya. Main integral v du, v-nya ini adalah ini, u-nya adalah e pangkat x. Kita lihat bentuk integral yang kedua ini setengah x kuadrat e pangkat x dx ini kalau kita bandingkan dengan integral awalnya, integral yang di depan, kita bandingkan, maka bentuk integral yang di sini lebih kompleks, lebih rumit dibanding integral yang di depan. Ini x pangkat 1, x-nya pangkat 2, e pangkat x, sehingga langkah kita yang memisalkan e pangkat x sebagai u ini adalah sebuah langkah yang salah. Kalau ini lebih kompleks, berarti ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan ini, dengan pendekatan u-nya sebagai e pangkat x. Maka yang lebih tepat adalah u-nya sebagai x ya, seperti tadi. Yang lebih tepat adalah x-nya sebagai u, bukan e pangkat x-nya. Karena ketika kita mengambil e pangkat sebagai u, ini hasilnya semakin kompleks penyelesaiannya. Bisa dibedakan ya teman-teman ya. Ini ini sudah ada pembandingnya ini. Ini u-nya sebagai x, x-nya sebagai u, ini e pangkatnya sebagai u ya. Ya. Silakan dicermati, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi kesimpulannya dari contoh 3 ini, kalau
integral yang kedua ini bentuknya lebih kompleks dari yang depannya, yang pertama. Maka ini alamat sudah harus stop. Ada sesuatu yang salah di sana, ada step yang salah. Baik, ini adalah contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir, integral x kuadrat e pangkat x dx. Seperti tadi kita akan dekati dulu dengan selesaikan dengan cara yang pertama dulu. Baik, integral x kuadrat e pangkat x dx sama dengan, ya ini ada 3 suku, ada x kuadrat e pangkat x dx. Cara yang pertama adalah kita misalkan, kita biarkan dalam 3 suku penulisannya. Kita ambil mana U-nya, mana dv-nya. Misalkan x kuadratnya sebagai U, sehingga turunannya du-nya adalah 2x dx. Maka kemudian e pangkat x dx-nya sebagai dv. Ini sebagai dv. Sehingga v-nya diintegralkan ya e pangkat x. Kemudian jadi sudah komplit ya, ada U-nya, ada du-nya, ada v dv-nya. Masukkan saja tadi formulanya, integral x pangkat 2 e pangkat x dx, u dv sama dengan uv, punya x kuadrat, v-nya e pangkat x, min integral v du, uv min integral v du, v nya du-nya lah 2x dx. 2-nya taruh di depan konstanta x dx ya. Sehingga kita punya x kuadrat e pangkat min 2 integral x e pangkat x. Ini sudah kita hitung tadi, integral x e pangkat x di soal nomor berapa tadi? Nomor 3 atau nomor 3. Dari soal nomor 3 kita ketemu hasilnya adalah x e pangkat x e pangkat x. X e pangkat x ini sudah diselesaikan di nomor 3 ya. Tinggal masukkan hasilnya saja dari soal nomor 3. X kuadrat e pangkat x min 2x e pangkat x plus 2 e pangkat x plus y. Mudah ya, insya Allah sederhana ya. Saya kira tidak rumit. Kita lihat cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Cara yang kedua, integral x kuadrat e pangkat x dx. Ini ada 3 suku. X kuadrat e pangkat x dx, 3 suku. Kita rubah penulisannya menjadi 2 suku saja. Kita rubah menjadi 2 suku. Integral u dv penulisannya. Kalau x kuadrat sebagai u, ini sebagai ditulis dalam 1 suku dalam bentuk dv, d diferensialnya ya. Berarti ditulis dalam bentuk d e pangkat x. Kenapa d e pangkat x? Ya, karena ini hasilnya diferensialnya, hasilnya adalah e pangkat x dx. Oh iya betul, berarti sama. Sehingga integral x kuadrat e pangkat x dx bisa ditulis dalam 2 suku, integral x kuadrat e pangkat x dx sebagai dv. Sehingga U-nya adalah x kuadrat, diferensialnya du 2x dx, dv sebagai d e pangkat x sebagai dv, maka v-nya e pangkat x. U-nya ada, du-nya ada, dv-nya ada, v-nya ada. Sehingga masukkan saja integral x kuadrat e pangkat x dx sama dengan uv, ini u-nya, ini v-nya, ini vx, u, ini v, min integral v du, v-nya adalah e pangkat x, du-nya adalah 2x dx ya.
sehingga menjadi X kuadrat E pangkat min 2 hasil integralnya ini X E pangkat X ada di nomor 3, soal nomor 3 tadi hasilnya ini ya, hasilnya sama ya. Ya, silakan dicermati teman-teman untuk integral parsial ini contoh 1 sampai contoh 4, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada belum paham bagian-bagian yang masih sulit dimengerti, silakan diputar ulang. Jika masih belum clear juga, silakan kita diskusikan di YouTube komen atau di psikologi atau di ada. Nah, ini ada berapa soal ini? Ada 7 soal teman-teman ya, ada 7 soal nomor 1 sampai nomor 7. Ini bukan assignment, bukan tugas, ini hanya untuk latihan ya, 1 sampai. Tapi meskipun ini latihan, silakan dicoba. Nanti ketika di pertemuan berikutnya, ketika kita kuliah online dengan Meet, saya akan minta saudara menunjukkan penyelesaian saudara untuk contoh 1 sampai 7. Random ya, seperti biasa, acak ya. Baik, saya kira inilah video untuk lecture 3, yaitu penyelesaian integral dengan metode yang keberapa? Metode yang kedua ya, yaitu integration by part ya, parsial integrasi atau integrasi parsial. Baik, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum clear, ya nanti kita diskusikan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.